Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Anda berjumpa bersama saya Winata dalam program Bali Post Talk. Kita akan mengangkat kembali sedikit tentang persoalan pilkada. Walaupun pemerintah, maksud saya KPU dan juga pemerintah dalam ini Presiden Jokowi sudah mengatakan tetap akan melaksanakan pilkada serentak nanti 9 Desember, tapi masih ada keraguan-keraguan di masyarakat. Dan saya akan mewawancarai Nyoman Mardike sebagai pengamat politik dan juga aktivis di bidang sosial politik. Kita akan sapa dulu. Om Swastiastu, Pak Mardike. Om Swastiastu, pemirsa Bali TV. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Baik, sehat. Astungkare. Dan tetap di pergerakan. Tetap bergerak. Ya, kita melihat sekarang pilkada ini sepertinya akan tetap dilaksanakan gitu ya. Tapi jujur saya masih banyak juga yang was-was gitu. Jangan-jangan jadi klaster. Nah, gimana Mardike melihat persoalan pilkada ini? Ya, kalau kita melihat angka-angka statistik terkait dengan virus corona di seluruh Indonesia, bahkan di Bali juga, kecenderungan kurvanya itu ada proses peningkatan. Nah, ini ketika proses-proses politik, demokratisasi dan sebagainya melihat situasi yang pandemi seperti ini, nah ini perlu mendapatkan perhatian-perhatian daripada publik sekalian. Gitu. Tidak hanya pada pelaku-pelaku daripada paslon yang akan berkompetisi, tetapi juga publik juga harus melihat situasi dan kondisi yang ada. Karena dengan kondisi yang sekarang ini, ada semacam kekhawatiran terkait dengan proses momentum pilkada itu sendiri. Momentum pilkada adalah tahapan-tahapannya kan sudah dimulai ini. Walaupun memang muncul keraguan, muncul kekhawatiran, muncul bahkan mungkin ketakutan daripada masyarakat. Tidak terlepas juga masyarakat yang ada di Bali terkait dengan pelaksanaan pilkada 9 Desember 2020 yang akan datang. Nah, dalam kondisi seperti ini, nampaknya bahwa Presiden Joko Widodo tetap ingin melaksanakan pilkada pada tanggal 9 Desember 2020. Bahkan juga KPU sudah bersama DPR dan juga wakil pemerintah dalam sidang itu sudah menetapkan bahwa memang akan ada tetap penyelenggaraan pilkada pada tanggal 9 Desember. Sekalipun ada ormas-ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, dan Komnas HAM sendiri sudah meminta, bahkan rekan-rekan kami di Perludem mohon mempertimbangkan untuk penyelenggaraan pilkada. Baik, kalau Mardike melihatnya apa nih di balik sikap ngotot dari pemerintah katakanlah dan DPR dan KPU sebagai penyelenggara, ketika desakan untuk menunda ini cukup kuat, kenapa ini dipaksakan? Apakah alasan karena pandemi tidak pasti akan belum selesai? Apa? Ya, ada motif politik nggak di dalamnya? Kalau motif politik pasti ada. Motif politiknya ada kepentingan-kepentingan partai politik yang cenderung partai politik penguasa ya, yang memang sekarang mendominasi di incumbent. Nanti kalau itu proses penundaan itu kan berarti ada semacam pejabat PLT dan sebagainya, minimal 6 bulan sampai 6 bulan ke depan. Jadi itu harus di PLT-kan sehingga incumbent ini tidak bisa memanfaatkan dalam tanda kutip sumber daya yang memang dia biasa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Itu logika dalam bahasa sederhananya ada semacam ketakutan dari partai penguasa bahwa kalau misalnya ditunda, calon-calon incumbent yang dari partai penguasa bisa kalah nanti kalau misalnya. Ya, kekhawatirannya kan seperti itu. Jadi kekhawatiran seperti itu, walaupun belum tentu juga. Gitu. Ada asumsi ya, kata ada asumsi. Asumsinya kan begitu, karena ya apapun ininya, partai penguasa dengan incumbent-nya itu kan populernya lebih. Kalau sampai PLT terlalu lama ini akan mengganggu. Tapi kalau PLT-nya terlalu lama, terlebih lagi apabila incumbent itu tidak memiliki prestasi yang memadai, bahkan cenderung sebaliknya, ini menjadi kekhawatiran dari partai penguasa dalam proses pilkada yang akan datang. Dan di samping ini, di samping proses-proses itu, bisa tidak mereka menangani atau menanggulangi krisis-krisis yang ada di era pandemi seperti ini? Itu penting. Jadi salah satu programnya adalah menangani pandemi. Menangani krisis ekonomi, karena ini kan selaras ini, pandeminya begitu masif ya, bahkan kecenderungannya meningkat, sedangkan proses ekonominya sedang mengalami penurunan. Nah,
calon-calon ini yang saya lihat tidak ada sementara ini agenda-agenda dalam penanggulangan krisis di era pandemi ini gitu loh. Bahkan mereka cenderungan untuk memanfaatkan potensi-potensi dana penanggulangan COVID ini dimanfaatkan untuk kampanye. Ini yang perlu diwaspadai oleh kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Jangan-jangan nanti, mohon maaf, bukan saya menuduh, tetapi menduga boleh, kan gitu, menduga boleh. Ini perlu pengawasan yang maksimal dari tidak hanya dari Bawaslu, tapi juga masyarakat untuk memanfaatkan momentum pilkada ini sebagai proses pengawasan maksimal agar dana-dana publik itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tertentu untuk semata pilkada. Jadi ini sebenarnya pilkada di masa pandemi ini menyimpan banyak persoalan ya sebenarnya, Pak Dika. Jadi masalah, kemudian juga potensi-potensi tadi, bagaimana. Tapi yang paling penting kita bicara tentang bagaimana ini bisa ditakutkan menjadi klaster-klaster baru penyebaran virus. Apakah Pak Mardika meyakini, karena selama ini kan KPU, dia mengatakan, wah kita akan ada protokol kesehatan yang yakin nggak bahwa KPU akan konsisten melakukan itu sehingga penyebaran atau penularan melalui pilkada ini akan bisa dicegah COVID? Iya, Presiden sudah menyatakan salah satu klaster nanti adalah pilkada katanya kan. Salah satu klaster, sekalipun PKPU-nya akan dirubah, ya PKPU-nya akan dirubah, akan menyesuaikan sesuai dengan protokol kesehatan yang cukup ketat katanya. Itu ada perubahan PKPU nomor 5-nya itu akan dirubah oleh KPU sendiri. Tetapi saya agak meragukan, sekalipun saya bagian daripada dinamika itu, saya meragukan di tingkat implementasi gitu loh. Menyadarkan publik itu tidak semudah membalikkan tangan. Artinya apa gitu loh, di situasi pandemi ini gitu loh, sekalipun digelontorkan, karena saya kebetulan mengetahui dana anggaran di TPS itu cukup besar. Yang kalau biasanya saya dapat 750 setiap TPS, sekarang berkisaran, kalau menurut Ketua KPU Provinsi, berkisaran 16 juta per TPS. 16 juta per TPS itu menurut per TPS itu diperuntukkan untuk APD penyelenggara di tingkat TPS, dalam hal ini KPPS dan juga Linmas dan sebagainya, termasuk menyediakan alat untuk cuci tangan dan sabun dan hand sanitizer dan sebagainya, termasuk juga dalam rangka penyediaan tenda yang bisa menampung untuk jaga jarak. Nah, apakah hanya sebatas peralatan itu? Saya juga tidak terlalu meyakini gitu loh. Karena kekhawatiran yang menakutkan bagi masyarakat adalah penularannya. Penularan itu, nah ini yang perlu diantisipasi ya. Kekhawatirannya pilihannya dua aja kalau bagi saya gitu loh. Pada 9 atau menjelang 9 Desember itu sendiri gitu adalah kekhawatiran apakah nanti para pengguna hak pilih dalam pilkada itu akan mau mendatangi TPS di masa pandemi yang kurvanya meningkat. Mudah-mudahan kita berharap sih melandai atau turun dan sebagainya. Tetapi kalau kurvanya semakin meningkat, ini memunculkan kekhawatiran baru bagi publik yang menggunakan hak pilihnya. Atau secara maksimal misalnya paslon dan tim kampanyenya bekerja keras untuk menghadirkan pemilih ke TPS, dan itu secara masif bisa dilaksanakan agar pemilih bisa datang berbondong-bondong ke TPS. Nah, ini juga menjadi persoalan baru. Apakah penyelenggara TPS itu bisa mengatur nantinya ketika dalam waktu yang bersamaan pemilih itu datang tanpa menjaga jarak dan sebagainya, apalagi tanpa menggunakan masker, misalnya ada himbauan-himbauan sesuai dengan protokol kesehatan, karena penyelenggara di tingkat KPPS itu fokus mereka pada tingkat penyelenggara, tidak memperhatikan pemilih yang ada di luar. Bahkan kalau ukuran TPS itu kan TPS-nya terbatas 8 kali 10 ya, kalau nggak salah itu ukuran maksimalnya. Jadi gitu. Ada kemungkinan bahwa ini juga potensi yang lain, ketakutan kita adalah tidak hadirnya pemilih pada saat pemilu gitu ya, pencoblosan nanti ya. Iya, pada saat takut tertular juga kan, walaupun diyakinkan gitu bahwa walaupun diyakinkan ya, termasuk
kawan-kawan di KPU, termasuk di penyelenggara paling bawah, termasuk kami yang di desa pun juga meyakinkan penyelenggaraan itu berjalan aman dengan fasilitas yang kita sediakan. Baik. Tapi di tingkat implementasi, Ini masih image publik, image masyarakat masih dengan kurva yang meningkat, apalagi terakhir bahasanya Pak Benny Munardo yang namanya pandemi itu setiap jengkal itu adalah bagian daripada proses penularan ini kan. Ini jelas bahasanya Pak Benny, makanya semua harus wajib menjaga kesehatannya gitu. baik. Semacam berkembang juga selama ini ada semacam ketidakadilan apa kutip ketika masyarakat, katakanlah kita bicara tentang konteks Bali ya, ada upacara-upacara kegiatan-kegiatan sosial masyarakat yang dibatasi jumlahnya gitu ya, tapi pilkada ini digelar gitu. Gimana Pak Mardika melihat ini bentuk ketidakadilan apa ketidakkonsistenan pemerintah nih? Pilkada boleh gitu, tapi acara adat dia harus batasi gimana? Ya menurut saya kedua-duanya tidak adil ya, tidak konsisten juga ya. Gitu. Pertama tidak konsisten ya artinya hanya sebatas himbauan dan sebagainya, sedangkan misalnya klaster yang disebut adalah klaster upacara, klaster keperkawinan dan sebagainya, klaster upacara adat itu dinyatakan sebagai bagian dari yang memunculkan meningkatnya yang positif ya. corona. Tetapi tidak disebutkan ada proses-proses politik yang memang pemicunya juga dari proses-proses politik itu sendiri. Ya. Nah ini tidak adilnya di sana gitu loh. Kenapa sudah langsung menjas atau menyatakan bahwa klasternya adalah klaster upacara-upacara adat, tetapi tidak mau mencoba membandingkan dengan prinsip bahwa proses politik pun bisa menimbulkan klaster-klaster baru, dan itu kemungkinan potensinya mungkin bisa saja jauh lebih besar daripada yang klaster perkawinan ataupun upacara-upacara adat. Ini yang bentuk ketidakadilan bagi saya dari pembuat regulasi, dalam hal ini adalah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dari provinsi maupun kabupaten dan kota. Nah ini yang perlu kita sikapi secara bersama-sama gitu loh. Kalau toh memang adat di bagian dari klaster mungkin juga iya, tapi potensi klaster dalam momentum demokrasi politik ini, dalam momentum pilkada ini juga menimbulkan klaster baru. Kenapa tidak mempertimbangkan untuk melakukan, ya bagi saya secara pribadi ya, bahasa saya secara pribadi, untuk sementara dipending aja dulu. Ditunda untuk ketika masa penundaan, walaupun bahasa politisi sampai kapan pandemi ini, kan begitu bahasa politisi, bahasa orang partai, sampai kapan? Tidak ada yang meyakini, bisa meyakini bahwa pandemi COVID-19 ini sampai kapan berakhir. Tidak ada memang bisa. Tetapi kalau ini penundaannya bisa di dalam waktu, misalnya katakanlah penundaan 6 bulan. Dalam kurun waktu 6 bulan, dilakukan pengketatan secara maksimal dalam rangka kesehatannya terlebih dahulu didominasikan untuk menjaga protokol kesehatan. Itu saya meyakini kurvanya saya yakin untuk bisa turun. Ketika kecenderungan menurun, baru dipersiapkan tahapan-tahapan pilkada untuk proses selanjutnya dalam proses penundaan itu. Ini penting untuk bisa dipertimbangkan, dan himbauan saya kalau mungkin Anda bisa didengarkan oleh pemirsa dan disampaikan, disuarakan, mudah-mudahan sampai kepada Pak Gubernur, sampai kepada mungkin pemerintah pusat, dalam ini Presiden, duduk bersama lagi pemerintah pusat, karena yang menentukan kan pusat semua. Pemerintah pusat, dalam ini pemerintah Republik Indonesia, KPU RI dan DPR RI duduk bersama lagi untuk bisa nanti mengevaluasi proses-proses tahapan pilkada yang tidak menimbulkan klaster baru. Dan konkret realnya ditunda dulu gitu ya? Ya, konkret realnya ditunda. Syarat harus dilaksanakan dulu protokol kesehatan dengan protokol disiplin yang dengan bagus, konsisten gitu ya? Dengan konsisten, tidak melakukan diskriminasi dan tidak melakukan ketidakadilan dari kelompok-kelompok masyarakat. Baik, terima kasih Pak Mardika, masukan dan informasi, kemudian juga statement-statementnya yang tentu kita harapkan bersama ini didengar oleh pemerintah terutama ya, penyelenggara KPU juga, bahwa jangan jangan karena kaitan soal urusan politik ya, ini patut kita duga ini tidak ditunda karena ketakutan urusan politik, tapi ini murni bagaimana kita menjaga agar tidak muncul kluster-kluster baru, tidak menaik terus kasus positif, sehingga itu membuat rumah sakit kolaps. Ini akan membahayakan bagi kita semua. Mari duduk bersama
6 bulan misalnya ditunda, kemudian dilaksanakan protokol kesehatan disiplin dengan baik, dengan adil, dengan tidak diskriminatif, tentu ini akan signifikan untuk menurunkan kasus, sehingga dengan demikian baru kita bisa melaksanakan pilkada dengan aman dan tertib. Demikian Bali Post Talk kali ini, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Oke, sukses semua.